Wah. Wah. Astaga. Kuat sekali. Ini benar-benar bukan orang sembarangan. Rupanya kau adalah semua dari petaka-petaka murid-murid saya, preman. Oh. Jadi Anda sudah tahu kedatangan saya. Sudah tahu niat saya ke sini mau apa? Pantas saja. Awal saya datang, saya tuh diserang-serang terus. Anda menyerang saya terus. Kenapa, Mbah? Karena saya tahu kamu adalah wadah dari kejahatan-kejahatan yang sudah luruskan. Iya, itu memang tujuan saya. Saya ingin meluruskan apapun yang bengkok. Harus saya luruskan. Saya tidak akan pernah Baik akidah yang bengkok, perilaku kalian yang bengkok, dan saya yang menyimpang. rela karena saya kamu tobat-tobatkan dan kamu berhentikan semua yang ada di pasar, di terminal maupun di jalanan. Karena mereka itu sudah meresahkan, Mbah. Meresahkan, menzolimi orang, malak-malakin orang, merampas harta orang, menindas orang. Jadi sudah sepatutnya mereka disadarkan, dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah sadar dan sudah bertaubat kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, Anda pun sama harus bertobat kembali ke jalan yang benar. Sudah, saya tidak mau panjang lebar sama Anda berurusan apapun, apalagi hal kekerasan. Saya tidak mau. Kita harus selesai dengan cara baik-baik saja lah, Pak. Akan pernah bertobat. Justru saya berada di sini mengajarkan ajaran-ajaran hitam kepada warga-warga di bawah dan di luar kota sana, untuk mengusik semua dunia ini supaya sesat dan supaya keruh. Astagfirullah. Anda itu sudah sesat dan menyesatkan. Anda keterlaluan. Lebih baik Anda menyerah saja sebelum kesabaran saya habis. Saya pun sabar tuh ada batasnya, Bah. Ya. Bisa juga saya menyerang Anda, berbuat kerasan juga bisa juga saya seperti itu. Justru saya yang diharapkan untuk kedatangan kau, untuk kedatangannya Anda yang sudah meruruskan anak buah saya, para preman. Saya murka sebagai gurunya. Lalu mau Anda sekarang apa? Saya adalah untuk menumpas nyawa kau, menjemput nyawa kau. Saya kesini kan baik-baik, Bah. Kenapa Anda malah mau membunuh saya? Saya akan bunuh. Karena spiritual itu adalah cucu dari keilmuan kegelapan hitam. Makanya saya akan basmi semua spiritual. Mungkin ketika Anda di atas sana, Anda tuh sakti sekali, bahkan tidak bisa tertembus di perisainya. Kalau misalkan Anda memang benar-benar sakti, orang sakti kan, dimanapun bisa sakti, jangan cuma di atas pohon, gitu loh. Kalau Anda tuh hanya di atas pohon saja Anda sakti, tapi kalau di bawah kan belum tentu. Beda, kalau ilmu Allah tuh mau dimanapun tetap luar biasa. Mau di atas pohon, mau di bawah, mau di laut, mau di tanah, mau di air, apapun bisa. Kalau Anda cuma di pohon saja sepertinya ini, gak turun-turun dari tadi. Rupanya Anda sudah mengetahui keilmuan saya. Memang Anda ini tidak bisa dianggap enteng. Saya akui. Ini sepertinya kekuatannya di atas pohon, sahabat-sahabat. Jadi kita harus cari cara bagaimana supaya dia itu bisa turun. Kita harus menyelesaikan ini karena ini tuh hulunya. Dalam artian preman itu hilirnya. Si ini fokus utamanya ini nih. Saya akan membalaskannya. Anak buah saya yang sudah diluruskan dan dihentikan perbuatannya, saya akan balas dengan kematian kau. Ya sudah, kalau misalkan berani jangan banyak bicara aja di atas pohon. Turun ke sini kalau berani, gak usah nyerang-nyerang di atas pohon, banyak bicara di atas pohon kan gitu, Bah. Turun kau. Astaga. Gak apa-apa, Guru.
nyerang tiba-tiba. Saya bilang juga apa? Kalau dari atas pohon dia itu sakti. Astagfirullah. Akhirnya turun juga. Akhirnya saya bisa membuat Anda turun. Saya sudah muak, saya sudah kesal dengan ocehan-ocehan kamu itu. Tadi saya turun. Tidak takut Anda turun, ha? Waduh, rupanya saya terjebak. Dengan omongan. Saya sengaja. Barusan saya sengaja lengah agar Anda bisa menyerang saya, lalu kemudian agar Anda bisa turun. Karena saya tahu kekuatan Anda itu ada di pohon keramat ini. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan tetap hadapi Bagus. dan menyambut Itu laki-laki. kamu itu. Laki-laki seperti itu memang harus gitu. Tapi harus di jalan yang baik, Bah. Mbak ini konsistennya di jalan yang kurang baik, di jalan yang sesat. Harusnya konsisten itu, istiqomah itu di jalan yang baik, Bah. Istiqomahlah berbuat baik, jangan istiqomah menyesatkan orang. Ini gimana atuh? Ya, Seumur hidup saya dan selama nyawa saya masih ada di badan saya akan menaburkan kejahatan bah, dan saya akan menumpas kebaikan. nggak benar Masuk ini. spiritual. Udah gak benar kalau seperti itu. Kalau seperti itu, saya gak bisa baik-baik lagi nih, Mas. Karena Mohon saya maaf. Sudah terikat janji dengan ibu saya. Janji apa kalau boleh tahu? Janji saya akan menyesatkan umat manusia dan saya akan memberantas para spiritual. Untuk apa? Untuk apa saya tanya? Coba saya tanya, untuk apa? Berbuat seperti itu apa untungnya? Mbak diam-diam di hutan, Untuk kejayaan dan keabadian hidup saya. jaya dan abadi, tapi di hutan kayak gini gimana? Gak seneng, Mbak. Gak bisa menikmati hidup. Untuk apa? Lebih baik hidup normal, hidup sederhana, tapi bisa menikmati hidup, menikmati ibadah. Enak. Daripada hutan-hutan kayak gini. Belum saatnya kaum kami untuk menang. Tapi ingat, kaum kalian bakalan kalah. Tidak mungkin. Kebenaran itu pasti menang. Allah akan selalu melindungi orang-orang yang berjihad di jalannya. Yang berdakwah menyampaikan kebaikan. Saya tahu, Syiar kebaikan. sejak dari dulu, kamu sudah menumpas beribu-ribu maupun beratus-ratus para dukun. Tapi mana? Belum saat ini, masih banyak komplotan kami. Masih banyak perguruan-perguruan. Iya, kami. itu karena otak-otakan seperti kalian ini yang selalu menyebarkan virus-virus keburukan, aliran-aliran sesat. Makanya saya langsung datang ke sini karena Anda gurunya yang memberi keilmuan-keilmuan hitam kepada para antek-antek kalian itu. Kalau misalkan Anda gak ada, Anda selesai, otomatis ke bawahnya juga akan selesai. Itu prinsip saya. Hanya mimpi untuk menumpas komplotan kami. Menumpas golongan-golongan hitam. Golongan hitam itu abadi. Tidak. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Bah. Ingat, kita pasti mati. Saya tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Memang ada orang yang tidak mati. Saya tanya, ada orang yang tidak mati? Seperti junjungan saya. Orang bukan? Bukan. Ya itu kan iblis. Kalau orang ada yang tidak mati, tidak ada. Mbah tuh orang. Saya bakalan hidup di kehidupan junjungan saya. Abah berpikir saja. Orang di mana ada orang nih yang nggak bisa mati. Kapan ada nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada. Yang punya rawa rontek pun meninggal. Bisa meninggal juga. Punya panjang bisa meninggal juga, ya kan? Tidak ada yang abadi. Tapi junjungan saya mengingatkan, jika saya mati kelak, saya bakalan Itulah fitnah dajjal. Itulah pengaruh dunia. iblis. di dunia jin dan Iblis itu menawarkan kenikmatan sama Mbah, menawarkan kejayaan, menawarkan segala sesuatu yang membuat Mbah itu senang, padahal itu hanya semu, itu palsu. Yang sebenarnya kenikmatan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Bah. Ya, saya tidak akan pernah bisa dicuci otak saya. Astagfirullah, saya tidak cuci otak, Tidak Bah. bermutu seperti itu. Hah?
Astagfirullah. Ayo, kalau di bawah apakah bisa sekuat tadi? Boleh Anda adu ilmu sama saya. Silahkan. Jika Anda ingin mencoba. Benar saya bilang. Kekuatan Anda itu hanya kuat di atas pohon saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudahlah, lebih baik Anda menyerah saja. Karena ketika Anda menginjak tanah, kekuatan Anda itu tidak sebesar tadi. Anda harus pikirkan itu, Mbak. Saya tahu. Justru saya sudah terkecoh dengan ucapan kau. Anda itu Memang. bisa saja saya bodohin Itu sangat licik. untuk turun dari pohon. Kenapa turun dari pohon tadi? Saya sengaja melengahkan diri saya agar Anda menyerang saya. Memang saya Sekarang sudah turun seperti ini. berambisi untuk menjemput ajalmu. Iya, betul. Sampai-sampai Anda saya terlalu bernafsu. terkecoh. Turun Makanya, dari pohon keramat itu. ayolah kendalikan bahwa nafsu batu. Nafsu batu bersumber dari iblis, bah. Justru saya bakalan kekal abadi. Semua para iblis dan demit bakalan membantu saya. Kekal, gak ada yang Hanya kekal untuk abadi. Pas kau itu. Astagfirullah. Oh, masih ngelawan saja nih, masih kuat saja. Gimana nih? Apa tak langsung ditumbangkan saja? Atau kayak gimana? Gak terlalu kuat kalau goloknya. Yang kuat tuh pohonnya tadi. Itu harus kita tebang. Itu pohon iblis. Junjungan saya bakalan ada membantu saya. Sedangkan di mana junjungan kau? Tidak nampak. Junjungan saya nampak. Lihat junjungan saya. Anda tuh terlalu sombong. Anda mau tahu Tuhan saya? Ya. Apa yang akan membuat Anda yakin kepada Tuhan saya? Apa? Katakan. Apapun. Katakan. Apakah Tuhanmu? Saya akan buktikan apapun yang bisa membuat Anda yakin jika tiada Tuhan selain Allah. Apa? Tampakkan Tuhan. Lihat. Junjungan saya ada di pohon keramat itu. Kamu bisa melihatnya sejak tadi. Anda bisa melihat saya. Bisa. Ini bukti adanya Tuhan. Anda bisa melihat pohon. Bisa. Itu bukti adanya Tuhan. Anda bisa menyentuh saya atau tidak. Jika Anda tidak bisa menyentuh saya, itu bukti adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Buktikan. Sentuh saya. Ya. Ya bisa lah kalau menyentuh. Nah, ayo. Oh, dibilang. Alhamdulillah. Kenapa itu kamu? Seperti ada yang terpental. Sentuhan kamu itu, ha? Allahu Akbar. Padahal kita sudah sabar ya untuk mengajak beliau ini baik-baik, karena ya seperti biasanya prinsip saya tuh kan
ketika kita melakukan kebaikan harus dengan cara-cara yang baik gitu loh. Jadi saya gak gerusak-gerusuk atau main nyerang orang atau nyakitin orang, tidak, karena niat saya tuh bukan nyakitin orang, tapi saya ingin berdakwah, saling mengingatkan sedikit-sedikit kebaikan kepada sesama manusia dengan cara-cara yang baik lah gitu loh. Tapi alhamdulillah ini hanya pingsan, nanti kita urus. Jadi nanti kita kasih madu ruqyah Jang ya, agar bisa ternetral juga dan sebagainya. Dan buat sahabat-sahabat juga yang ingin pesan madu ruqyah KBK bisa langsung di WhatsApp, di WA ke nomor yang ada di deskripsi ya sahabat-sahabat. Insya Allah madu ruqyah KBK itu akan menjadi wasilah untuk kesehatan kita, baik dari penyakit medis ataupun non medis ya sahabat. Mungkin kita akan urus dulu ini, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali penelusuran kita di tempat-tempat yang lain sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.